Assalamualaikum. Ini Mbak Luna ya? Waalaikumsalam. Ya, Iya. ketemu lagi ya Mbak ya. Iya. Ditunggu sebentar ya. Oke. Ya, Oke. Pun bertanya, apakah kamu mempunyai ibu? Aku menjawab, iya. Syekh pun berkata, kalau begitu, mintalah ia supaya mendoakanmu, agar Allah menganugerahkanmu Al-Quranul Karim dan ilmu. Lantas aku pulang menemui ibuku dan memintanya berdoa. Maka ibuku berdoa untukku. Setelah tumbuh dewasa, suatu ketika aku pergi ke Baghdad. Di sana aku belajar bahasa Arab dan ilmu fikih. Kemudian aku kembali ke kota Rai. Ketika di kota Rai, aku bertemu dengan Syekh yang dahulu menasehatiku untuk meminta doa ibuku. Syekh itu sudah tidak mengenaliku. Dan beliau terkagum-kagum dengan kemampuan hafalanku. Kemudian ia bertanya, bagaimana aku bisa menghafal dengan baik? Maka aku mengulangi nasihatnya yang dahulu. Lihatlah pendengar, betapa besar pengaruh doa seorang ibu terhadap anaknya. Oleh karena itu, jangan sungkan untuk selalu minta doa dan restu orang tua, terutama ibu. Di samping tentunya bakti kita untuk mereka. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita bisa memasuki surga dengan leluasa. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta pukul 8.13 waktu Indonesia Barat, dan rekan Dakta kami akan masuk bincang bersama Halal Corner terkait dengan titik kritis kehalalan keju. Mungkin ini kesukaan rekan Dakta keju, untuk semua usia juga bisa mengkonsumsi keju. Tapi apakah keju yang kita konsumsi sudah halal atau belum? Dan terkait dengan hal ini rekan Dakta, bagaimana titik kritis kehalalan keju? Kami sudah live Instagram bersama Halal Corner. Bersama divisi konsultan Halal Corner ada Mbak Galuh Ayu Chandri Kirana. Assalamualaikum Mbak Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Ulfi. Assalamualaikum Mbak Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Mbak Ulfi. Masuk gak suaranya? Iya. Mbak Galuh bisa mendengar suara saya? Bisa. Mbak Ulfi dengar suara saya? Iya Mbak Galuh. Iya, halo. Iya, baik. Ya Mbak Galuh, dan sudah dari Halal Corner juga ada Mbak Luna. Assalamualaikum Mbak Luna. Waalaikumsalam. Ya, kabar baik semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini terkait dengan titik kritis kehalalan keju, bisa dijelaskan? Saya ke Mbak Galuh ya, silakan Mbak Galuh. Iya, jadi mau dari mana dulu nih, Mbak? Mau dari sejarahnya atau langsung ke prosesnya? Sejarahnya dulu nih Mbak, silakan. Oke, dari sebenarnya kan keju ini kalau secara definisi gitu ya, itu adanya proses makanan yang diproduksi dari susu, umumnya susu yang mengalami proses penggumpalan atau koagulasi menggunakan bantuan enzim biasanya. Nah, yang biasanya digunakan itu adalah enzim Rennet. Nah, dulu itu ditemukannya karena adanya pengembara gitu ya, Mbak, ceritanya. Jadi si pengembara ini membawa bekal susu di pelananya. Dan kemudian ketika dia berhenti di pengembaraannya dari padang pasir itu, ketika mau minum ternyata didapatkan bahwa susu tadi sudah berubah bentuknya. Jadi seperti air dan juga ada gumpalan. Ternyata setelah dicek-recek gitu ya, ternyata di tempat pelananya itu terbuat dari perut dari hewan ruminansia gitu, Mbak. Jadi di situ ada enzim yang membantu untuk memecah dari susu itu tadi itu menjadi keju yang kita kenal sekarang. Seperti itu, Mbak, sejarah singkatnya Baik. gitu ya. Dan untuk prosesnya ini seperti apa untuk pembuatan keju saat ini?
Kalau sekarang itu udah beragam sekali Mbak. Jadi ada yang fresh cheese, jadi kategorinya sebenarnya banyak. Cuman ini aku ambil simpelnya gitu ya. Ada fresh cheese, ada fermented cheese, dan juga ada processed cheese. Kalau fresh cheese dia itu tidak mengalami proses fermentasi setelah dipisahkan menjadi curd itu tadi, jadi gumpalan itu tadi, tidak ada proses fermentasi. Untuk yang fermented cheese pasti ada masa pemeraman atau masa fermentasi gitu dengan bantuan kapang ataupun bakteri gitu. Kalau yang proses cheese ini dia lebih ke arah bukan dari susu asli. Biasanya kalau fresh cheese sama fermented cheese biasanya dia dari susu asli, kemudian ditambahkan enzim-enzim tadi itu Mbak buat menjadi curd. Tapi kalau proses cheese biasanya dari keju matangnya yang diolah lagi ataupun dari padatan susu, kemudian ditambahkan semacam flavor, pewarna seperti itu. Jadi keju-keju yang banyak dikomersialkan itu Mbak biasanya. Jadi kayak ada yang sliced cheese, ada yang balok kayak gitu-gitu. Nah, pada intinya yang menjadi titik kritis dari 3 jenis tadi itu berbeda. Jadi kalau yang dua, yang fresh cheese sama fermented cheese itu kan berasal dari susu asli gitu ya. Titik kritisnya itu lebih kepada proses koagulasinya yang berasal dari rennet itu tadi. Rennet, dan juga rennet ini kan bekerjanya tuh tadi di ususnya hewan tadi ya, perutnya hewan tadi. Itu kondisinya asam dan juga ada bantuan panas gitu. Nah, pengasamnya ini juga menjadi titik kritis selain enzimnya ini. Pengasamnya ini bisa berasal dari hewani, maksudnya bakteri ataupun zat kimia seperti asam sitrat ataupun cuka gitu. Ketika pengasamnya ini berasal dari mikroorganisme, itu harus ditelusuri lagi Mbak. Ini kira-kira mikroorganismenya berasal dari mana? Terus ketika kulturnya itu dikembangkan, itu pakai media apa? Karena banyak dijumpai juga di luar negeri ataupun di pabrik keju yang lain gitu ya, masih menggunakan bisa menggunakan media babi gitu. Untuk sumber nitrogennya. Kalau rennetnya sendiri sama sebenarnya. Rennet itu sekarang ada macam-macam Mbak. Dulu kan rennet cuman dari hewan gitu ya, dari sapi atau kambing gitu-gitu. Tapi sekarang berkembang, ada vegetarian rennet yang berasal dari nabati, dan juga ada yang berasal dari mikrobial. Nah, kalau yang hewani ini juga punya titik kritis sendiri. Titik kritisnya kan dia karena dari hewan, kan nggak mungkin ya diambilnya itu secara hidup-hidup gitu. Pasti dibunuh dulu gitu. Diambilnya itu secara dia sudah tidak bernyawa gitu. Nah, ketika proses itu apakah sudah sesuai sama syariat Islam? Apakah disembelih dengan menyebut nama Allah ataupun syarat-syarat yang lain gitu yang sesuai syariat gitu ya, memutus urat nadinya dan urat makannya kayak gitu-gitu. Ketika enggak, berarti itu menjadi yang halal menjadi tidak halal gitu Mbak. Dan karena sekarang juga sudah ada mungkin animal rights gitu ya, karena untuk melestarikan gitu-gitu, jadi dikembangkanlah ada rennet nabati. Nah, nabati ini dari tumbuhan, meskipun tumbuhan, tapi ternyata titik kritisnya bukan pada tumbuhannya Mbak, tapi dari pelarut, pengekstrak dari zat yang mau diambil dari tumbuhan tadi. Itu juga apakah medianya berasal dari yang halal ataupun tidak, itu juga perlu ditelusuri. Mikroorganisme pun sama gitu. Ketika menggunakan misalnya jamur gitu, jamurnya berasal dari mana, medianya seperti apa, kayak gitu. Kalau menggunakan DNA rekombinan misalnya kayak diambilkan dari DNA-nya hewan tadi, tetap harus ditelusuri juga ternyata ini hewannya hewan apa dan juga bagaimana medianya. Itu sih yang menjadi titik kritis utama kalau untuk yang langsung dari susu ya Mbak. Kalau yang dari proses cheese yang aku bilang tadi, yang dia nggak murni dari susu, dari padatan ataupun dari keju yang semacam diformulasikan dengan berbagai macam gitu ya, flavor, warna, emulsifier kayak gitu-gitu, itu lebih kompleks lagi Mbak ternyata. Jadi untuk satu flavor itu bisa tersusun dari ratusan bahkan ribuan mungkin, aku kurang tahu ya berapa banyak exactly zat kimia yang ditambahkan di situ, dan prosesnya tuh kompleks. Jadi ya itu makanya perlu hati-hati, kira-kira proses cheese yang kita konsumsi ini
karena lebih kompleks lagi gitu ya. Ini apakah titik kritisnya menjadi banyak gitu. Bisa di pewarnanya, bisa di flavornya, terus bisa di zat penambahnya gitu. Kayak maltodextrinnya ataupun emulsifier kayak gitu-gitu, Mbak. Baik. Jadi kalau ditelusuri dari awal prosesnya sampai jadi keju yang kita konsumsi itu memang patut diwaspadai, Mbak Galuh ya? Iya, betul. Jadi kan orang-orang mungkin yang awam berpikir, ini dari susu, insya Allah halal lah ya, kan gitu ya. Tapi ternyata karena berkembangnya zaman gitu kan, teknologi makin canggih gitu. Apalagi teknologi di bidang pangan gitu, salah satunya itu semakin kompleks. Jadi dari zat yang diharamkan misalnya babi gitu. Tapi Masya Allah, Allah menciptakan babi, ternyata dengan berjuta manfaat gitu ya. Meskipun diharapkan tuh ternyata bisa dimanfaatin dari ujung depan sampai ujung belakang itu bisa semua, Mbak, gitu. Jadi Masya Allah juga itu perlu berwaspada untuk zaman-zaman sekarang gitu ya, karena bentuknya nggak lagi babi gitu. Yang sudah diekstrakkan begitu ya, tapi kan tidak ada sedikit saja itu pun juga menjadi permasalahan tersendiri, Mbak Galuh ya. Iya, betul. Iya, Mbak, tapi kalau untuk proses tradisional ataupun proses modern juga sama saja titik kritisnya ya, Mbak ya? Sama. Jadi kan poinnya keju itu adalah proses penggumpalan. Jadi meskipun tradisional ataupun modern, mereka pasti mengalami proses koagulasi itu, Mbak. Dan ya pakai enzim ataupun pakai pengasam yang tertentu tadi. Kalau secara tradisional, mungkin orang-orang tradisional itu masih lebih pakai starter yang pakai bakteri tadi yang aku bilang, bakteri asam laktat biasanya yang penghasil asam gitu. Biasanya dia pakai starter itu. Cuman kalau industri dia lebih ke kimia untuk menekan cost-nya biasanya. Jadi kan pakainya yang kimiawi seperti cuka ataupun asam sitrat. Jadi lebih efektif dan lebih cost-nya lebih rendah gitu dibandingkan pakai bakteri. Baik. Mbak, tapi kalau untuk pembuatan keju di Indonesia apakah sama, Mbak, prosesnya? Sedangkan untuk halal juga semakin ketat ya nih, Mbak? Kalau setahu saya untuk turun waktu teman saya kebetulan punya usaha keju gitu ya. Kalau di Indonesia ini kebanyakan keju yang diproduksi itu ini Mbak, fresh cheese, biasanya mozzarella. Ada juga yang keju keju peram gitu, keju yang fermented cheese, cuman dia sudah tersertifikasi halal setahu saya, Mbak. Yang di daerah Bali itu, kalau nggak salah namanya Rosali Cheese, itu sudah tersertifikasi halal. Jadi dia macam-macam, ada yang dari susu kambing ataupun susu sapi. Ada juga dia Gouda, keju peram, tapi dia itu belum punya sertifikasi halal, tapi dia di bawah dinas peternakan. Kebetulan di Kabupaten Malang, Mbak. Jadi ya, cuman beberapa itu doang yang aku tahu untuk proses fermentasi. Cuman kalau yang pabrik besar untuk yang di Indonesia, kebanyakan itu prosesnya fresh cheese sih, mozzarella gitu. Kalau yang proses cheese, yang kayak keju cheddar, yang lembaran, itu biasanya kebanyakan bahannya impor, setahu saya gitu ya. Cuman nggak tahu lagi, mungkin ada perkembangan terbaru atau enggak gitu. Tapi mungkin prosesnya juga sama ya di Indonesia ya? Dengan negara-negara lain ya? Sama, prosesnya sama. Mungkin ya divariasikan sama sama rahasia perusahaan gitu, Mbak. Pasti perusahaan itu punya masing-masing standar gitu. Cuman kurang lebihnya guideline step-nya itu sama. Ya, kalaupun masuk ke Indonesia bisa ada sampai halalnya, bagaimana nih, Mbak? Jadi di situ pasti ada di lembaga, kalau misalnya nih dari perusahaan keju di luar negeri gitu ya, mau masuk ke Indonesia. Kalau setahu saya di luar negeri itu juga ada lembaga sertifikasi halal gitu, yang dia punya logo halal sendiri gitu ya. Tapi perlu dicermati lagi, logo halal di luar negeri ini apakah diakui sama LPPOM MUI atau enggak gitu. Jadi ada lembaga-lembaga sertifikasi halal di luar negeri yang bisa sepadan, bukan sepadan, diakui gitu kehalalannya di sektor apa-apanya itu sama LPPOM MUI itu ada. Jadi mungkin bisa ngecek di lamannya LPPOM MUI mungkin ya, lembaga-lembaga apa aja. Tapi untuk
regulasi yang sekarang, setahu saya kemarin ketika training gitu ya, dari LPPOM itu, kalau misalnya produk impor retail dari luar negeri, itu kalau mau di logo halal harus logo halal Indonesia. Jadi distributor yang ada di Indonesia itu yang menguruskan produk impornya ini tadi ke LPP, ke BPJPH sekarang ya. Jadi nanti disertifikasi sama LPH terpilihnya BPJPH untuk mendapatkan logo yang emang logonya Indonesia gitu. Nah itu diteliti lagi tidak Mbak dari pihak terkait BPJPH ini? Oh iya pasti Mbak. Jadi untuk proses sertifikasi halal itu nggak sembarangan gitu ya. Jadi nggak asal oh ya ini oke lah halal gitu ya dari ini nggak ini gitu. Mereka ada auditor Mbak. Jadi ada auditing itu dari LPH-nya sendiri yang mengecek ke industri itu tadi gitu. Baik bisa berupa dokumen ataupun langsung datang ke perusahaan terkait gitu, tergantung tingkat resikonya gitu. Dan juga di dalam perusahaan yang tadi itu juga ada namanya penyelia halal. Penyelia halal yang yaitu untuk menguruskan mengurus dokumen halal yang ada di industrinya tadi itu gitu. Jadi nanti berhubungan sama auditor halal dari lembaga penyelia halal yang ada di BPJPH itu tadi. Ya. Jadi nanti kan, pasti ada cross check-nya. Baik. Nah tentunya untuk kejunya ini bahkan di Indonesia berbagai macam mereknya Mbak ya. Mulai dari yang batangan, loose slice, lalu ada bentuk seperti apel gitu Mbak ya, yang asin banget ini. Nah ini bagaimana Mbak untuk masyarakat mengetahuinya? Apalagi kan ada yang curah ya. Nah bagaimana ini Mbak? Oke. Jadi gini tipsnya kalau saya sebagai konsumen gitu ya, yang tahu gitu ya, kasih tips aja. Jadi yang pertama, teman-teman bisa cek di labelnya. Kalau misalnya ini produknya ada labelnya ya, kalau curah nanti dulu gitu ya. Kalau ada labelnya, dicek dulu ini apakah ada logo halalnya gitu. Nah, dicek lagi, ini logo halalnya logo halal Indonesia apa logo luar negeri gitu ya. Nah, kalau mau lebih yakin lagi, dicek tuh nama kejunya kan pasti ada nama kejunya apa gitu ya mereknya. Ada produsennya apa gitu. Bisa dicek di lamannya LPPOM MUI di halalmui.org ataupun di info.halal.go.id/cari/slice. Itu bisa dimasukin nanti entah nomor sertifikatnya, entah mau berdasarkan merek ataupun produsennya dimasukkan, nanti bisa keluar di situ. Kalau tersertifikasi halal pasti ada infonya. Ini sudah halal, ini belum kayak gitu. Nah, kalau belum nggak keluar maksudnya. Kalau sudah halal, berarti nanti dia sudah dikasih informasinya gitu terkait itu. Nah kalau misalnya nggak yakin gitu ya, kok nggak ada logo halalnya gitu ya. Kalau kita aja udah ragu kan jatuhnya ke syubhat ya Mbak ya. Jadi lebih baik ditinggalkan aja, cari yang udah jelas-jelas logonya halal gitu. Dan kedua kalau yang curah itu mungkin bisa nanya langsung sih Mbak. Biasanya kan ada pelayan tokonya ya. Ada yang biasanya nge-pack-in gitu. Nanya aja Mbak, jangan takut gitu. Kita sebagai konsumen juga punya hak gitu ya untuk tahu apa sih yang kita beli, dari mana gitu. Kita berhak tahu Mbak. Jadi jangan malu ya. Kadang-kadang teman-teman ini gengsi atau takut gitu ya, aduh nanya nanti takut dimarahin sama penjaga tokonya gitu ya, nggak apa-apa, tanya aja, itu hak kalian gitu, untuk tahu kehalalan itu ya juga hak kalian, tanyain aja, Mbak ini mereknya apa gitu ya, pasti dikasih tahu, ini mereknya ini Mbak gitu, langsung aja cek gitu, cek aja di yang 2 web tadi yang aku sebutin tadi Mbak. Kalau misalnya ternyata di situ muncul, ya alhamdulillah berarti sudah tersertifikasi. Kalau belum, ya mungkin cari alternatif lain gitu sih. Baik. Dan ini biasanya ada yang keju yang asin sekali Mbak. Nah itu bagaimana Mbak? Apakah prosesnya sama dengan yang lainnya? Itu tadi berdasarkan yang aku sebutin tadi Mbak, cerita yang kategori tadi. Nah kalau keju yang bentuknya bulat, terus dia itu rasanya asin banget, yang kayak roda itu, terus biasanya luarnya ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah gitu-gitu ya. Itu biasanya dia itu mengalami proses aging ya tadi, pemeraman ataupun pefermentasi tadi. Cuman biasanya kayak gitu-gitu, yang kalau polos warnanya merah biasanya edam namanya. Keju edam, jenis keju edam atau bisa jadi Gouda gitu. Jadi dia itu kenapa kok asin banget? Karena dia kan mengalami proses pemeraman ya Mbak.
Kalau pemeraman, lama-kelamaan dia itu kadar airnya menyusut gitu, kadar airnya berkurang. Terus konsentrasi garam, tadi kan curd-nya tadi, yang gumpalannya tadi, itu ada proses selanjutnya itu digarami, Mbak. Jadi yang awalnya misalnya digaraminya seberapa, ketika airnya hilang, otomatis terkonsentrasi, jadi asin banget gitu. Semakin lama semakin asin, tapi flavor lain-lainnya itu muncul gitu. Mungkin ada yang rasanya kayak kok ada rasa-rasa kacang gurih gitu tuh, ya itu karena proses itu tadi gitu. Proses aging namanya. Baik, Mbak Galuh, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Silakan rekan Dakta yang suka keju, mau tanya-tanya juga terkait dengan titik kritis kehalalan keju, silakan bergabung live Instagram kami di @radiodakta dan di @halkona. Silakan bergabung atau telepon di 0218816363. Kita akan kembali setelah informasi berikut ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Oase Iman. Mutiara Hadis. Bahaya meninggalkan salat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka, yakni orang kafir, adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Barang siapa meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja, maka perlindungan atau jaminan Allah terlepas darinya. Hadis riwayat Ahmad. Ra'sul amril Islam wa amuduhus salah. Inti pokok segala perkara adalah al-Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oase Iman. Sari kurma sangat bermanfaat bagi kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina. Dapatkan sari kurma berkualitas dari HNI dengan kandungan 100% sari kurma. Mengkonsumsi sari kurma dapat melancarkan pencernaan, menjaga kadar gula darah, mengurangi tekanan darah, serta membantu pemulihan sakit demam berdarah dan tipes. Yuk, saatnya kita hijrah belanja sekaligus hijrah produk halal ke HNI. Dapatkan produk halal berkualitas. Dapatkan produknya di Radio Dakta. Info pemesanan hubungi 8807426 8807427 atau WhatsApp 0815 11107 107. Era penyiaran TV digital sudah hadir di Indonesia dan tidak lama lagi siaran TV analog akan diakhiri. Sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan siaran. Ada 3 tahapan pengakhiran siaran TV analog yang selanjutnya digantikan dengan siaran TV digital. Sekarang saat yang tepat mengganti channel televisi lama Anda dengan satu langkah beralih ke TV digital. Cukup dengan membeli set-top box dengan harga Rp350.000, Anda akan mendapatkan channel siaran TV lokal yang lengkap. Radio Dakta membantu Anda untuk beralih ke siaran digital dengan menggunakan set-top box, sehingga rekan langsung bisa menikmati secara penuh siaran TV digital yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Untuk informasi dan pemesanan set-top box, hubungi call center 8807426, 8807427, atau WhatsApp 0815 11 107 107. Rekan Dakta, siapa nih yang sering gak enak badan karena masuk angin? Segera redakan dengan Reda Angin. Reda Angin dari HNI adalah obat herbal yang membantu meredakan gejala masuk angin dengan bahan baku herbal pilihan
Yuk, saatnya hijrah belanja sekaligus hijrah produk halal ke HNI. Dapatkan produk halal berkualitas. Dapatkan produknya di Radio Dakta. Info pemesanan hubungi 8807426, 8807427. WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bersama Halal Corner terkait dengan titik kritis kehalalan keju. Dan ini rekan Dakta masih dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Mbak Galuh, tadi kan rennet ya, istilahnya ya, benar ya? Enzim rennet, iya benar. Enzim rennet. Nah, ada tidak memodifikasi enzim rennet ini yang lebih halal lagi, Mbak? Dan bisa dikonsumsi oleh Muslim? Jadi awalnya itu emang dari yang perut sapi ataupun perut kambing tadi ya, anak sapi atau anak kambing itu tadi. Yeah. Nah, sebenarnya untuk menjadi lebih halal lagi itu kembali lagi sih ke penggunaan medianya tadi, Mbak. Jadi ketika medianya tadi halal, yang lainnya ikut halal gitu. Kalau misalnya tidak menggunakan hewani ya, tadi saya bilang pakai tumbuhan tadi, arsituk kalau nggak salah nama tumbuhannya, atau nggak pakai kapang ataupun rekombinan gitu. Jadi tergantung dari medianya sendiri. Nah, medianya harus yang seperti apa nih, Mbak? Jadi penggunaan media yang digunakan oleh perusahaan pengembangan itu tidak mengandung nitrogen dari babi gitu. Bisa menggunakan nitrogen dari sumber lain gitu, Mbak. Itu. Baik, tapi sudah ada belum yang seperti itu, Mbak? Sudah, Mbak. Jadi ketika perusahaan keju yang sudah memiliki sertifikasi halal, logo halal, itu di cross check sampai ke sananya, Mbak. Jadi otomatis keju yang sudah memiliki logo halal itu rennet yang digunakan juga halal, Mbak. Jadi untuk proses cross check nanti kan dilakukan oleh auditor dari LPH tertentu itu ya. Nah, itu nanti meng-cross check kira-kira ini rennetnya halal nggak? Nah, buktinya halal apa? Nah, nanti perusahaan tugasnya adalah mengumpulkan data dari supplier rennet itu tadi, memastikan bahwa rennet yang digunakan itu sudah halal gitu. Jadi, kalau kita sebagai konsumen nggak usah pusing-pusing mikirin ini rennetnya halal atau enggak. Ya, ketika sudah produknya sudah halal, insya Allah rennet yang digunakan sudah halal juga karena proses sertifikasi halal itu diambil dari awal sampai akhir proses gitu, di cross checknya itu benar-benar secara mendalam di titik kritisnya itu gitu, Mbak. Mulai dari susunya itu persiapan susu, kemudian koagulasi atau penggumpalan ataupun dengan enzim yang lainnya, Mbak ya. Itu memang sudah diteliti ya. Jadi ada prosedur sertifikasinya itu sudah ada, Mbak. Salah satunya proses produksi. Nah, itu nanti di cross check sama auditor halalnya itu. Apakah benar ini seperti ini? Apakah benar ini seperti ini? Mana buktinya? Expired date-nya dari sertifikasi halal suppliernya ini berapa? Itu di cross check semua, Mbak, ada dokumennya gitu. Berarti tim auditor ini istilahnya ikut proses awal pembuatan keju itu ya, diikut sertakan ya? Lebih ke pengecekannya gitu, nggak dilihat secara selama prosesnya itu setiap hari ya enggak. Mungkin ada ketika datang audit gitu ya, jadi si auditor ini melihat prosesnya secara langsung, terus mengecek dokumennya seperti itu. Dan mungkin juga bisa jadi ada audit dadakan gitu, Mbak, jadi kayak sidak gitu. Jadi nanti ketika sudah memiliki, kemudian disidak lagi. Oh, ini kira-kira prosesnya masih sesuai nggak sama yang dulu diajukan gitu. Jadi ya seperti itu. Ya, Mbak, kadang-kadang kan keju kan ada perbedaan harga nih, Mbak, di pasaran. Apakah juga menentukan ini, Mbak? Bisa jadi menentukan apa ini ya? Bagus tidaknya, halal tidaknya, meskipun memang sudah ada logo halalnya ya, bagaimana? Jadi kalau perbedaan harga, sebetulnya itu kembali ke kualitas sih, Mbak. Kalau perbedaan harga, bukan dari segi halal enggaknya. Tapi berpengaruh ke halal enggaknya karena ada kompleksitas yang lebih gitu. Kan saya bilang tadi, kalau proses yang lebih mahal, biasanya itu adalah bahan baku yang lebih
umumnya lebih asli gitu ya, lebih langsung natural, langsung apa dari curd-nya susu tok gitu, nggak ditambahin apa-apa gitu. Sedangkan kalau yang massal yang benar-benar murah harganya itu berarti ada tambahan lain-lainnya gitu. Dan yang di situ yang saya bilang tadi lebih kompleks, kira ya dari segi flavornya kah, atau pewarnanya kah, atau essence atau apanya yang lain gitu. Itu jadi lebih kompleks halalnya gitu. Ya, itu relatif juga ya Mbak ya. Mau yang mana terserah ya. Mbak, Iya. tapi boleh tidak menyebutkan merek Mbak yang memang benar-benar halal Mbak? Meskipun sudah ada logo halalnya dan dari proses awalnya juga sudah memang dikatakan bagus Mbak. Oke, rekomendasi gitu ya maksudnya. Ya. Jadi kayak food vlogger ini. Jadi kan macam-macam nih, mau keju apa Mbak? Kalau keju luar atau keju dalam negeri? Dua-duanya Mbak? Kalau setahu aku yang ya mendukung dalam negeri gitu ya. Yang aku tahu kalau keju-keju artisan itu ada yang satu sudah sertifikasi halal, namanya Rosali Cheese dari Bali. Kan itu macam-macam sih, otentik juga, nggak yang benar-benar kayak blue cheese yang kayak luar negeri banget, tapi ternyata dia juga ada fusionnya variannya. Itu salah satunya kalau mau yang fermented cheese yang lokal. Kalau apa ya? Kalau di Indonesia yang fresh cheese mungkin mozzarella gitu ya, Mbak. Itu udah banyak banget kalau mozzarella yang sudah sertifikasi halal, Mbak. Kayak ada Greenfields misalnya, atau enggak Anchor. Kalau enggak apalagi ya, Bukit Baros. Banyak sih Mbak sebenarnya. Mungkin bisa dicek di IG-nya kali ya. Itu banyak kok. Kalau mozzarella relatif lebih banyak gitu yang sudah sertifikasi halal. Kalau yang agak susah ini yang keju-keju aged itu tadi, yang fermentasi itu yang agak susah ya ditemukan. Yang baru aku tahu sih ya si Rosali itu. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada, boleh tuh share di komentar gitu ya. Nggak apa-apa ya, sebut merek agar ini bisa istilahnya menjadi edukasi juga bagi masyarakat ya Mbak ya. Betul. Kalau proses cheese kebanyakan yang keju-keju ini loh Mbak yang di supermarket yang harganya terjangkau itu kebanyakan juga sudah banyak yang sertifikasi halal, hampir semua bahkan. Kalau yang proses cheese yang keju-keju cheddar olahan itu yang lembaran itu sebagian besar udah banyak sih yang sertifikasi halal. Ya Mbak, tapi kan juga persaingan industri Mbak, banyak sekali merek-merek keju ya. Tentu kan mereka juga menarik konsumen, lalu juga secara komersialisasi juga memang saya butuh. Nah ini bagaimana Mbak untuk tetap menjaga kualitas mereka ini? Kalau kualitas mungkin mereka bisa menjaga dari segi mutunya, mungkin dari rasanya juga. Atau enggak, industri itu pasti punya divisi R&D ya, research development gitu, yang dia itu mengkreasikan berbagai macam jenis keju mungkin sesuai dengan permintaan pasar atau dari imajinatifnya si R&D gitu. Jadi biasanya keju-keju tertentu itu memunculkan rasa-rasa baru yang belum pernah ada gitu, Mbak. Kayak misalnya keju tapi rasa coklat, keju rasa rendang kayak atau apa gitu. Tapi ada beneran itu, udah ada di pasaran. Jadi keju cheddar olahan tapi rasanya macem-macem gitu. Nggak cuman plain asin aja gitu. Iya. Nah, tentunya kalau untuk industri itu Mbak, kan persaingan industri tentunya bisa tidak mereka istilahnya menjaga kehalalan mereka gitu Mbak selama proses pembuatan kejunya? Harus, dia kalau misalnya sudah mendapatkan logo halal gitu ya, sertifikasi halal, mereka harus menjaga, karena mereka ketika mendapatkan logo halal itu mereka harus menerapkan yang namanya SJH Mbak. SJH adalah sistem jaminan halal. Yang namanya sistem berarti dia diaplikasikan terintegrasi di perusahaan itu. Jadi kayak mulai dari ada manajemen halal, kemudian bahan halal, fasilitas produksi yang halal, dan sebagainya. Dan itu nanti didokumentasikan secara berkala gitu Mbak. Bagaimana proses pembersihan dan lain-lain, bahan dan lain-lain. Pokoknya mencakup, kalau sekarang karena dipegang BPJPH namanya jadi SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Sebenarnya sama aja kayak SJH yang dulu ada di LP POM.
Cuman bedanya SJPH yang dokumen ini lebih ringkas aja, cuman ya kompleksitasnya dibagi di 5 poin aja. Nah, perusahaan harus menerapkan itu ketika nanti diaudit lagi sama audit berkala gitu ya, sama tim LPH-nya itu, ya mereka punya dokumen yang disetorkan. Ketika mereka tidak ada, ya itu nanti dapat semacam SP gitu loh Mbak, surat peringatan gitu. Kalau misalnya tidak sesuai gitu ya, bisa jadi dikasih peringatan ringan sampai berat, sampai dicabut juga bisa Mbak. Jadi tergantung pelanggaran yang dilakukan sama perusahaan yang sudah tersertifikasi halal itu tadi Mbak. Ya Mbak, mungkin kalau secara kualitas Mbak, keju Indonesia dengan keju luar negeri bagaimana Mbak? Kalau segi kualitas ya, mungkin lebih ke selera kali ya Mbak ya. Kalau keju luar negeri itu lebih, aku belum pernah nyobain sih kalau luar negeri sejujurnya ya. Kebanyakan asin, nyobain. Mbak. Lebih Apa? Lebih asin. Oh, lebih asin. Iya, Ya, kalau mungkin yang kayak di keju Indonesia, ya kayak apel itu ya Mbak Luna ya? Iya, kalau keju kayak luar negeri itu biasanya tuh model balok gede-gede gitu loh, Kak. Kalau kita kan di sini kan baloknya kecil-kecil ya, kayak misalkan Iya. kayak keju yang di supermarket gitu segitu. Tapi kalau di luar negeri itu keju itu besar-besar dan dibungkus Iya. plastik gitu, jadi bungkus plastik aja. lebih ke ini ya, kuantitas ya. Jadi lebih besar gitu. Dan banyaknya mereka kejunya keju yang udah lama ya, udah bertahun-tahun. Iya, kebanyakan kalau dari luar negeri itu keju yang masuk ke Indonesia itu keju-keju yang fermented gitu, Mbak. Yang kayak yang Gouda dan lain-lain yang gitu. Ya, Kalau Indonesia ya banyaknya yang proses cheese kayak gitu, keju mozzarella itu banyak di Indonesia. Nah, tadi kan Mbak Luna mengatakan yang sudah lama di fermentasi atau didiamkan lebih bagus atau tidak ini? Maksudnya lebih bagus kualitasnya. Tapi kalau tahu saya, kalau di luar negeri itu mereka memang kejunya itu memang keju yang diprosesnya tuh sudah bertahun-tahun ya, maksudnya udah lama gitu. Jadi rasanya juga lebih asin daripada keju yang pabrikan yang di Indonesia, yang beredar di Indonesia tuh keju yang di Indonesia kan asin, tapi mereka tuh lebih asin lagi gitu. Dan mereka memang kejunya besar-besar, nggak ada modelnya kecil-kecil kayak kita gitu. Dan mereka makan kejunya kan, kalau mereka makan keju ya memang diiris-iris gitu. Kalau kita kan makan keju kan buat dilapis coklat, roti gitu kan. Kalau mereka memang makannya juga diiris-iris gitu. Dan mungkin keju yang tipis lembar-lembaran gitu mungkin nggak ada kali ya. Aku nggak tahu juga ya. Karena kalau saya mau nambahin sih Mbak. Dulu pernah dibawain keju tuh dari Belanda, besar-besar, bulat balok gede-gede gitu. Ya. Nah, kalau proses fermentasinya sendiri ini sebenarnya dia itu memang diinginkan gitu Mbak. Jadi semakin lama itu semakin mahal justru Mbak. Ya, jadi memang banyaknya sudah bertahun-tahun diproses yang keju. Jadi makin tua kejunya makin mahal. Iya, karena flavor yang dihasilkan dari proses fermentasinya makin kompleks gitu. Mungkin ada sebutannya itu fruity-nya atau nutty-nya atau apa yang sebutannya itu tuh lebih kompleks gitu dibandingkan keju yang di fermentasi yang singkat-singkat gitu. Jadi kenapa lebih mahal dan lebih asin juga benar karena kadar airnya juga sudah semakin hilang gitu. Nah, ataupun kalau misalkan keju luar negeri yang asin diimpor ke Indonesia, dijual di Indonesia, nah untuk halal ini bagaimana Mbak? Nah itu tadi kembali lagi ke distributornya sekarang yang main. Jadi distributor ataupun produsen yang ada di Indonesianya ya. Kan biasanya kalau diimpor oleh PT apa yang ada di Indonesia gitu ya. Nah itu sekarang PT yang ada di Indonesia itu yang menguruskan halal untuk produk retailnya. Misalnya kejunya itu katakanlah aja keju Gouda gitu. Gouda dari misalnya Belanda gitu ya. Nah itu yang bertanggung jawab mengsertifikasi halalnya itu nanti yang PT yang ada di Indonesia-nya ini yang sebagai importirnya tadi. Dia yang mengajukan ke BPJPH, kemudian ya itu bekerja sama industri yang sana itu untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan gitu. Baru nanti dapat sertifikasi halal dari Indonesia gitu.
hanya data saja Mbak, tidak melihat proses secara keseluruhannya? Iya, kemungkinan juga terjun langsung ke sana gitu. Tergantung juga dari Belanda dulu ya. auditornya. Iya, iya Mbak, benar. Karena memang seperti itu. Jadi auditornya tuh auditor LPH itu datang ke industri-industri yang di luar gitu juga, nggak cuma di Indonesia. Baik, ini favorit juga ya keju buat kita semuanya. Tapi juga memang harus lebih berhati-hati dan tentunya harus ada logonya juga. Nah, Mbak, untuk dari PPOM ataupun dari BPJPH untuk mengaudit kejunya kembali ini berapa tahun sekali, Mbak? Oh, kalau audit secara berkalanya atau Ya, secara mungkin berkala tentu kan sekarang ada masanya ya. biasanya sih 6 bulan sekali ya kalau saya tahu. Cuman sekarang kalau ada perubahan regulasi, saya masih belum tahu lagi nih sekarang. Entah 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali tetap gitu. Kalau setahu saya terakhir itu 6 bulan sekali atau gimana. Jadi kayak pelaporan gitu loh Mbak. Jadi sistemnya itu. Ada juga kalau yang audit audit sidak juga ada gitu. Jadi tergantung dari kapannya. Kalau sidak kan kapannya tergantung ya sama LPH-nya itu ya. Jadi nggak bisa menentukan tuh berapa kali sehari, berapa kali setahun atau berapa tahun sekali gitu. Kalau sidak berarti ya tergantung sama yang menyidak gitu. Baik. Nah, kalaupun kita tadi kan Mbak Luna mengatakan pernah dapat keju dari luar negeri, diteliti tidak Mbak? Ini perusahaan keju dari mana, halal atau tidaknya, prosesnya Nggak seperti pernah apa makan. ini Mbak? Nggak pernah makan, cuma kata orang yang Hah? makan rasanya tuh lebih asin. Baik. Kan nggak Tapi berani kalau makan, misalkan nggak ada kita, logonya. oh iya, kalau misalkan kita dapat nih Mbak, kita mau makan jadi ragu perusahaan itu halal atau tidak, tuh kita ngeceknya bagaimana, kan dari luar negeri. Kalau misalkan nggak ada logo halalnya, berarti udah otomatis nggak kita makan. Tapi kalau misalnya ada logo halalnya, nanti kita lihat lagi logo halalnya itu lembaga yang direkomendasikan sama LPPM MUI atau bukan. Kalau iya, berarti ya aman kita makan, nggak apa-apa gitu. Karena tadi kan dibilang, jadi lembaga-lembaga halalan luar negeri itu ada yang sudah direkomendasikan oleh LPPOM MUI. Artinya itu kenapa direkomendasikan, berarti standar-standar itu sudah sesuai seperti MUI. Nah itu kalau ada logo halalnya yang sudah direkomendasikan, berarti itu aman untuk kita konsumsi. Gitu. Baik, jadi mau luar ataupun dalam negeri tetap memang harus ada logonya, pakai memang direkomendasikan dari pihak berwenang di Indonesia. Mungkin terakhir dari Mbak Galuh, apa yang disampaikan silakan terkait dengan titik kritis kehalalan dari keju ini, silakan. Oke, untuk teman-teman yang lain gitu ya, yang di luar sana mungkin bisa lebih terbuka gitu. Ternyata halal itu luas, nggak cuman sekedar babi, alkohol yang terlihat mata, tapi karena berkembangnya teknologi yang semakin kompleks, terutama di bidang pangan gitu ya, tetap harus waspada. Jadi apapun makanan yang diproses, lahan pengolahannya itu pasti punya potensi, punya titik kritis gitu sih. Ya salah satunya keju ini tadi yang kita pikir, ternyata awalnya cuma susu doang gitu kan, susu halal, udah pasti halal, belum tentu kalau misalnya susunya itu mengalami proses-proses tertentu seperti itu Mbak. Jadi pastikan yakin gitu ya dengan apa yang kalian masuk ke dalam tubuh kalian, apakah sudah berlogo halal kah atau memang diproduksi sama orang-orang yang kalian percaya dan tahu gitu ya misalnya prosesnya, jadi kalian menjadi yakin. Kalau ragu-ragu itu jatuhnya kepada syubhat gitu, jadi lebih baik disarankan untuk ditinggalkan aja atau mencari alternatif yang sudah pasti kehalalannya gitu sih Mbak. Baik, nah mungkin ke Mbak Luna, edukasi dari Halal Corner terhadap apa yang kita konsumsi ini bagaimana? Ya edukasinya selalu yang nggak pernah bosan-bosan kita kasih tahu, pilih produk yang sudah bersertifikat halal. Nah sekarang kan sertifikat sudah ada logo baru tuh dari logo halal BPJH. Jadi sekarang beli produk ya kita lihat logonya dulu, logo halalnya bisa yang logo halal BPJH
atau mungkin masih ada kemasan yang memakai produk logo halal MUI. Kan kalau misalkan produknya yang sudah lama mungkin yang mungkin tahun lalu itu kan masih pakai logo halal MUI, itu masih bisa masih bisa kita pakai. Kalau logo BPJH kan baru tahun ini ya, mungkin baru bulan April atau bulan Maret itu baru berlakunya. Jadi untuk sekarang memang memilih halal edukasi halal itu memang harus dari diri sendiri dulu. Kenapa harus pilih yang halal? Kenapa harus cari produk yang sudah halal gitu kan? Itu memang edukasi dari diri sendiri dulu. Baru nanti ke keluarga, kemudian ke pasangan, ke anak-anak gitu. Baik. Baik, Mbak Galuh dan Mbak Luna, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta di pagi hari ini. Semoga masyarakat bisa lebih aware lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.